Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shadaqallahul adzim. Yang saya hormati segenap Dewan Kemakmuran Masjid dan juga penasehat. Wabil khusus ini orang tua saya Pak Johana Zakaria. Saya nggak menyangka ternyata tinggalnya di sekitar sini. Sehingga tadi sempat bersilaturahim. Kemudian Pak Nur Hasan, Pak Hasan, Pak Parta dan juga yang lain-lain. Ini ada juga suami dari teman saya, Pak Dadang ya, suami Bu Dewi. Saya senang sekali bersilaturahmi dengan Bapak sekalian. Dan juga jamaah sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama malah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena banyak sekali kenikmatan yang kita raih pada hari ini kalau kita perhatikan dengan seksama. Karena nikmat Allah itu mengalir pada kita itu setiap detik ya. Insya Allah hari ini kita sempat dari sholat 2 rakaat sebelum subuh, kemudian sholat subuh berjamaah dan sekarang thalabul ilmi ini pahalanya luar biasa. Kata Nabi 2 rakaat sebelum subuh itu kata Nabi khairu minad dunya bama fiha. Jadi lebih baik dari dunia dan juga seisinya. Apalagi sholat subuh ini luar biasa. Dinyalurkan taklim. Ini juga kenikmatan menurut saya luar biasa. Ya, mata kita masih sehat, kemudian tangan kita masih sehat. Semuanya masih sehat berjalan dengan normal. Karena pada saat yang sama masih ada saudara-saudara kita yang terbaring di rumah sakit, termasuk yang tersisa dari Omikron dan Corona ya. Kita bersyukur mudah-mudahan COVID-19 dan variannya itu segera hilang dari muka bumi ini sehingga kita bisa optimal dalam melakukan kehidupan kita sehari-hari. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekalian sebelum saya menyampaikan sedikit uraian tentang kajian pada hari ini, saya perlu memperkenalkan diri ya biar tidak asing ya. Karena dulu saya tahun 98 atau 97 tuh pernah juga diminta khotib di sini Pak Yai. Ya, jadi ini mengulang berapa tahun yang lalu itu ya, hampir 26 tahun yang lalu gitu ya. Saya sendiri namanya Suhardi, memang namanya udah ketebak ini pasti dari mana orang ini. Yang jelas bukan dari Medan ya. Saya dari Jawa, dari Pekalongan, tapi istri saya asli orang sini. Ya, istri saya orang sini. Mungkin ada yang kenal Bapak Haji Muhammad Suroh ya. Muhammad Suroh itu dulu mantan Kakanwil Kemenak Provinsi Banten yang pertama. Itu anak pertamanya itu menjadi mantan pacar saya. Sekarang saya menjadi suami istri saya. Dan setiap hari saya bekerja di kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan. Makanya dengan istrinya Pak Dadang ya setiap hari ketemu ya. Dulu saya membidangi madrasah. Saya ngelola madrasah di Kota Tangsel. Baru seminggu saya dialih tugaskan untuk mengurusi pesantren, kemudian diniyah dan pendidikan agama di sekolah. Itu diurusi oleh Kementerian Agama. Mulai saat ini saya yang mengurusi ya, mengelola gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu mendirikan TPQ, Taman Pendidikan Al-Quran, mendirikan diniyah, itu berhubungannya dengan saya ya. Kalau ada yang berminat mendirikan Taman Pendidikan Al-Quran atau taman-taman tahfiz itu bisa kita bantu proses pendiriannya. Kemudian yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Parta ini yang memberikan amanah kepada saya untuk ya berbagi sedikit pengetahuan ya. Sedikit pengetahuan tentang topik yang akan kita bahas pada hari ini. Dan saya mengajukan judul Spirit Motivasi Kehidupan dari Kematian. Ini judulnya ngeri banget ini. Saya dulu pernah mau menulis ini Pak untuk kepentingan disertasi.
itu dimarahi oleh dosen pembimbing saya. Kamu nyari motivasi kehidupannya banyak, kenapa dari kematian? Tapi menurut saya ada hal yang menarik ya dari kematian ini. Jadi kematian itu tidak selalu identik dengan pesimisme, tidak identik dengan kemerundungan dan sebagainya. Dulu zaman Nabi ketika sedang marak-maraknya jihad perang, itu banyak yang memburu kematian malah. Dulu ya pada zaman perang, kalau sekarang sudah nggak ada perang, jihadnya di tempat atau dalam bentuk lain. Dulu tuh banyak yang begitu, Nabi doakan saya mudah-mudahan mati syahid, itu malah diburu. Karena memang mati syahid itu jaminannya adalah surga gitu ya. Nah, nanti kita akan coba kaji sama-sama kenapa kok kematian itu bisa menjadi spirit dari kehidupan ini ya. Ada beberapa alasan mengapa saya mencoba mengajukan judul ini. Yang pertama, mati itu atau kematian itu adalah peristiwa yang sangat dan sangat penting, tetapi seringkali kita melupakannya ya. Dan bahkan setiap kita tuh pasti akan mengalami kematian. Dan kematian itu adalah jembatan untuk meraih sebuah negeri yang lebih baik dari negeri dunia ini. Allah berfirman, walal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi kehidupan akhirat itu jauh lebih penting, lebih abadi, lebih enak kalau memang nanti setelah mati kita hidup enak, jauh lebih enak dari kehidupan di dunia ini. Cuma masalahnya memang kita ini keyakinannya berdasarkan informasi. Ya, tetapi kan informasi itu valid dari Al-Qur'an. Kalau Nabi Muhammad itu dulu tidak hanya sekedar yakin, Nabi bahkan pernah disuruh lihat. Nabi itu kan ketika Mi'raj itu kan langsung dipertontonkan, itu loh kehidupan surga, itu kehidupan akhirat. Sehingga Nabi itu kehidupan dunia itu sudah, kalau menurut saya sudah tawar lah gitu. Apapun ditawarkan pada Nabi untuk kenikmatan dunia itu Nabi itu sudah tawar. Nabi itu akan tertarik kalau semuanya itu dimaknai diakhiratkan. Kalau semuanya itu diorientasikan kepada akhirat. Kita tahu pada saat Nabi berdakwah itu kan diiming-imingi kan oleh orang kafir itu melalui pamannya. Abu Thalib, itu ponakanmu itu kok kayaknya kekeh amat sih mendakwahkan Islam itu. Coba tanyain dong, kalau dia mau diangkat jadi raja di Mekah, kita angkat deh dia jadi raja tuh di Mekah ini. Kalau mau ingin istri banyak, semua istri cantik-cantik, wanita cantik di Mekah kita kumpulin. Gampangnya begitu nih bahasa bebasnya Pak ya. Kalau dia ingin harta kekayaan, kami siap mengumpulkan emas permata, kita serahkan pada ponakanmu itu, asal berhenti mendakwahkan Islam. Tapi kata Nabi jawabannya apa? Wahai pamanku, andaikan matahari diletakkan di tangan kananku dan bulan diletakkan di tangan kiriku, itu menunjukkan betapa berat. Kalau itu berat sekali, Nabi mau menanggungnya gitu ya. Aku tidak akan pernah berhenti melanjutkan dakwah ini, atau saya lebih baik mati karenanya. Ini kan menurut saya luar biasa, karena saya katakan Nabi itu sudah tawar menurut saya. Bukan berarti dia tidak memperhatikan kehidupan dunia, tapi kehidupan dunia itu sudah dicelup dengan kehidupan akhirat. Makanya Nabi juga kalau punya uang itu udah langsung disedekahkan saja. Memang orangnya sudah tawar dengan begitu ya. Jadi karena memang kehidupan akhirat itu jauh lebih menarik. Jauh lebih menarik, lebih nikmat, lebih kekal. Tapi lagi-lagi saya katakan, kita memang selama ini berdasarkan informasi, tapi informasi itu dari Al-Quran. Dalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Quran itu informasinya nggak ada yang meragukan. Tidak ada hoax di dalam Al-Quran. Tidak ada hoax di dalam Al-Quran. Jadi itu pertama yang menurut saya penting menjadi alasan mengapa kita kaji tentang kematian. Dan kematian itu tidak selalu memburu orang-orang berusia tua ya. Walaupun kata Nabi, umatku itu nanti umurnya antara 60 sampai 70 rata-rata. Ya. Ada juga yang 80 tapi itu jarang ya. Jadi hati-hati kalau sekarang sudah mencapai umur 60 Pak Habib nih. 60 70 harus hati-hati ya. Saya sendiri udah umurnya 50 Pak, seksi ya. Ya 50 siji ke atas ya. Seks itu 50 siji, orang Jawa pasti tahu gitu ya.
Jadi yang umur udah seksi-seksi, udah 60 itu sudah harus hati-hati lah. Sudah harus lampu kuning, harus mulai banyak istighfar, ya kan, banyak ibadah. Tapi yang anak-anak juga jangan, gua kan anak-anak masih lama. Kadangkala malaikat Israel juga seneng yang anak-anak itu, ya kan, seneng juga yang anak-anak itu, yang muda-muda itu seneng juga itu ya. Kemarin teman saya masih muda juga meninggal juga ya, walaupun masih muda gitu. Jadi makanya tema ini sebetulnya tema yang umum, yang universal itu. Yang kedua, pada dasarnya manusia itu takut mati pada dasarnya dan berusaha menghindar kematian. Karena ketika mengenal dunia, dia merasakan dunia itu nikmat, apalagi penuh dengan cita-cita dan angan-angan, itu takut untuk mati. Buktinya apa? Kalau sakit, kita akan berusaha sembuh dan berusaha mencari obat. Bahkan kadangkala berapapun biayanya itu akan dibayar kan, begitu ya Pak ya. Cuma harus hati-hati Bapak sekalian, kadangkala kita dikasih penyakit, kemudian apa saja ditempuh, mau halal mau haram, itu hati-hati ya. Saya pernah juga punya anak itu sakit itu bertahun-tahun Pak. Saya sudah bawa ke 12 rumah sakit, mencari penyakitnya aja nggak ketemu, nggak tahu dokternya itu. Sampai dokternya bilang gini, Pak Hardi, saya nggak tahu tuh penyakit anak Bapak itu. Itu apa belum ketemu. Jadi anak saya itu tadinya jatuh Pak, jatuh diurut, jatuh diurut, jatuh lagi diurut sampai 4 kali. Akhirnya yang keempatnya anak saya bilang, udahlah Pak nggak usah diurut, nggak enak, nggak masuk sekolah itu. Akhirnya 6 bulan kemudian dia sakit tapi nggak ketemu di mana titik sakitnya. Saya keliling ke tukang urut juga nggak sembuh-sembuh. Nah, ada orang tetangga kita yang mencoba-coba celonong menawarkan pengobatan tanpa sepengetahuan saya. Saya tanya, nak tadi orang itu ngobatnya gimana? Bawa keris Pak. Ada keris macam-macam. Waduh harus istighfar itu. Jangan lagi. Pokoknya tidak sesuai syariat, tidak sesuai dengan akal sehat kita, jangan sampai kita tempuh. Karena itu ujian sekalian. Kadangkala orang karena ingin sembuh, akhirnya halal haram pun ditempuh, itu kan. Bahkan kemudian punya kemusyrikan pun ditempuh. Ya jangan sampai seperti itu. Tapi mudah-mudahan kita terhindar dari ujian penyakit yang sulit disembuhkan. Alhamdulillah akhirnya anak saya sembuhnya di pengobatan chiropractic ini di PSD Junction. Jadi chiropractic itu pengobatan untuk menyeimbangkan tulang punggung yang sengleh, dalam bahasa Jawa itu sengleh. Jadi ada yang tinggi sebelah. Jadi kata dokternya bilang, ini pekerjaan saya, ini keahlian saya. Insya Allah saya obati. Hanya alhamdulillah 10 kali berobat kemudian sembuh total. Jadi pada dasarnya memang manusia itu memang takut mati, menghindar untuk mati. Itulah sebabnya maka kalau ingin membahas kematian itu mereka menjadi takut. Nabi Adam saja sudah di surga saja takut mati. Dia ingin hidup selamanya, makanya digoda oleh setan kan. Mau nggak ingin hidup selamanya abadi di surga? Oh ya mau dong. Kalau mau itu makan bahuldi, gitu kan? Itu kan motifnya Nabi Adam makan bahuldi itu karena dia ingin menghindari mati. Dia ingin hidup selamanya. Kata puisinya Hil Anwar, aku ingin hidup 100 tahun lagi, 1000 tahun lagi malah kata Hil Anwar. Nabi Adam saja tergoda. Dan akhirnya kan dalam sejarah kemudian memakan bahuli beneran. Sehingga sebagai hukumannya kemudian diturunkanlah ke bumi. Sebagai bentuk penyesalannya Nabi Adam kemudian berdoa yang sering kali kita ucapkan dalam sejarah dikisahkan sampai 40 tahun dia berdoa. Rabbana dzalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khosirin. Jadi jangankan kita, Nabi Adam aja tergoda. Gitu kan? Jadi memang mati ini sesuatu yang memang menyeramkan. Tetapi sebetulnya Bapak sekalian, kita bersyukur diberikan rasa takut oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya enggak membayangkan kalau manusia itu tidak diberikan rasa takut. Rasa takut terhadap penyakit itu mendorong berkembangnya ilmu pengetahuan. Ya kan, itu kan gara-gara ada rasa takut. Rasa takut miskin didorong kemudian ada ilmu ekonomi. Itu kan berkembang karena ada rasa takut miskin. Rasa takut bodoh berkembang ilmu pendidikan. Itu kan apalagi Pak?
rasa takut kesepian, ya, berkembanglah ilmu-ilmu hiburan. Nah, cuma kalau kita hiburannya hiburan spiritual kan, zikir itu kan, bukan yang jauh dari Tuhan gitu kan. Nah, seharusnya rasa takut terhadap kematian juga menimbulkan banyak ilmu pengetahuan, harusnya. Tapi orang banyak yang enggan membahas tentang kematian ini. Dan menurut saya jarang itu ilmu-ilmu berkembang dari kematian itu, jarang. Saya menemukan satu-satunya yang berkembang itu di MTS Cimahi, Pak. Saya waktu studi banding ke MTS Cimahi, saya penasaran kalau di sana sekolahnya itu ada lab PAI, Pak, laboratorium PAI. Yang menariknya di laboratorium itu ada keranda mayat. Saya tanya, Pak Guru, ini keranda mayat itu buat apa? Ini buat anak-anak yang badung banget, Pak. Yang super badung saya masukkan keranda. Gitu. Dan banyak yang mujarab gitu. Jadi anak yang dididik dinasihati nggak bisa. Kemudian level kedua saya nasihati, saya putar film dampaknya durhaka pada orang tua. Nanti ada siksa macam-macam lah. Biasanya di sini udah cukup. Tapi kalau nggak ada yang cukup juga, udah kita putuskan kita masukkan keranda. Kemudian kita gotong la ilaha illallah, masukkan ke liang lahat. Itu pada teriak dan ampunan nggak mau tobat lagi. Bapak kalau mau tes case sekali-kali dimasukkan keranda itu, ya, menikmati suasana kayak masuk ke dalam liang lahat. Itu anak-anak itu menjadi taubat, Pak, menjadi taubat. Makanya MTS Cimahi itu akhirnya sejak itu, Pak, itu jadi keunggulannya. Akhirnya banyak anak-anaknya Polda itu banyak ke situ. Anaknya orang dewan banyak ke situ karena dianggap pembinaan karakternya bagus. Tapi yang menarik itu ya keranda itu. Jadi keranda itu adalah tahap terakhir mengobati anak-anak yang badung-badung. Ya. Mungkin bisa dicontoh kali sekolah sini ya. Jadi dia udah siapkan liang lahatnya, sudah disiapkan kerandanya. Dan siap untuk dijadikan sebagai terapi bagi anak-anak yang badungnya sudah luar biasa. Ya, saya katakan, Tat, ini kalau anak jadi stres gimana itu? Ya kita ada terapinya, ada caranya gitu ya. Jadi lagi-lagi saya katakan kematian ini sebetulnya kalau kita kaji di dalamnya tuh banyak nilai-nilai kehidupan ya. Nanti kita akan coba kaji. Yang ketiga, secara umum sekalian ada 3 kelompok manusia dalam menghadapi kematian. Yang pertama adalah manusia yang lalai. Ya, manusia yang lalai. Lalai ini bahaya Bapak sekalian. Bahkan Allah mengancamnya kalau lalai terus-menerus itu menjadi penghuni neraka. Balaqad darokna li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Jadi bahan bakar neraka itu kata Allah itu kebanyakan adalah manusia dan jin. Dijelaskan itu lahum qulubun la yafqahuna biha dan seterusnya. Kemudian dikunci oleh Allah katanya ulaika humul ghafilun. Jadi bahan bakar neraka dari jin dan manusia itu sebabnya kalau mereka tuh orang-orang yang lalai, orang-orang yang lupa, gitu ya. Dia punya hati tapi tidak digunakan untuk memahami ayat Allah. Dia punya mata tidak digunakan untuk memperhatikan kebesaran Allah. Punya telinga juga begitu, lupa. Termasuk lupa lalai bahwa hidup ini nanti akan mati dan perlu ada persiapan. Jadi lalai itu ada bahayanya. Dan bahayanya itu menurut saya serius. Bisa menjadi bahan bakar api neraka bersama jin itu kan menurut saya serius itu ya. Tapi memang ada orang yang lalai. Bahkan dalam konteks di luar agama Islam ada orang tidak percaya. Kalau orang-orang kafir itu kan memang tidak percaya dengan adanya hari akhirat. Maka bagi mereka setelah mati ya sudah nggak ada apa-apa. Logikanya karena setelah mati nggak ada apa-apa, mari kita nikmati selama masih hidup. Dalam bahasa kita namanya aji mengpeng, gitu ya. Udahlah mumpung hidup di dunia kita nikmati sepuasnya karena setelah mati nggak ada apa-apa. Jadi ini paham-paham ad-dahr di dalam Al-Quran disebut ad-dahr. Orang yang tidak mengakui adanya kehidupan setelah mati. Dan itu ada Pak. Dan jangan dikira walaupun sekarang kita sudah merdeka, kemudian kita berpaham sila ketuhanan Yang Maha Esa, ternyata ada juga penganut-penganut ateis itu masih ada. Saya pernah browsing di internet, Persatuan Ateis Indonesia itu ketuanya anak muda, masih anak muda. Cuma dia sekarang tinggalnya di Jerman, tapi menyebarkan paham-paham ateis semacam itu.
Jadi anak-anak juga hati-hati ya kalau ada ajakan-ajakan yang ujungnya adalah mengingkari atau menolak atau menentang agama. Kita harus hati-hati. Ya, ini sekarang zaman internet, orang bisa browsing kapan saja, di mana saja, dan tidak ada yang mengontrol. Ya. Kemudian yang kedua, sikap orang menghadapi kematian adalah masa bodoh. Yalah, mati mah dipiring, nggak pikirin juga mati, gitu kan? Yang penting kita jalani aja hidup ini dengan apa adanya. Ada yang begitu. Ya, nah kemudian yang ketiga, ada orang yang sadar. Ada orang yang sadar. Dia tahu betul ilmu-ilmu tentang kematian dan kemudian dia persiapkan betul apa itu persiapan untuk mati. Dalam bahasa sederhana gini, ada orang yang hidupnya memang lalai, gitu ya, alamiah begitu saja, lalai begitu saja melupakan. Ada yang kemudian alamiah saja, tidak dirancang. Saya ingin tanya begini Pak sekalian, seandainya ya kita mau pergi ke Yogyakarta, saya tanya nih kalau misalnya kita mau pergi ke Yogyakarta, kira-kira kalau kita mau rekreasi ke Yogyakarta, bekal duit yang kita persiapkan itu berapa ya? 5 juta cukup nggak Pak Habib? 5 juta kita pergi ke Yogyakarta, kita mau rekreasi di sana. Kemudian kita tarik lagi, kita misalnya mau pergi ke Australia. Saya kira 5 juta itu nggak cukup. Mungkin bisa 20 juta. Saya pernah ke sana, ya 20 jutaan lah seminggu, gitu ya. Kita tarik lagi ke Amerika, mungkin lebih banyak lagi. Kita ini sebetulnya dalam proses perjalanan panjang yang jauh sekali. Negeri akhirat itu perjalanan yang sangat jauh. Walaupun bisa jadi kuburannya di samping kita, gitu ya. Tapi kan perjalanan di akhirat itu jauh sekali. Bahkan setelah bapak atau bapak ibu kita mati sekarang ini, kan kiamatnya juga saya yakin masih jauh. Nunggu nanti dibangkitkan di hari kiamat. Berarti kan kita lama banget itu. Di alam kubur, di alam barzah, nanti juga menunggu hari perhitungan. Belum nanti nunggu untuk menyeberang jembatan Shiratal Mustaqim, itu berapa lama itu matinya? Apa kehidupan di sana? Bepergian ke Jogja saja, ke Australia saja yang masih di dunia, kita persiapannya itu matang kadang itu. Ini kita sedang menempuh kehidupan yang sangat jauh. Jadi sangat sayang kalau kehidupannya sangat jauh itu tidak kita rancang, tidak kita rencanakan, tidak kita susun bekalnya. Itu sangat disayangkan. Jadi oleh karena itu, ya mari kita mulai sekarang menyadari bahwa kita itu akan mati, kita dalam proses pada menuju kematian. Memang saya katakan tadi, menuju kematian itu ada yang kemudian menjadi pesimis. Nggak usah macam-macam, lah ujungnya juga mati. Kita jadi lurah juga ujungnya mati. Kita jadi camat juga mati. Udah kalau gitu nggak usah ngapa-ngapain. Bukan begitu. Masalahnya mati itu bukan sekedar mati, tapi nanti ada kehidupan setelah mati. Dan kehidupan setelah mati itu ada hubungannya dengan kehidupan kita saat ini. Nah, disitulah nilai produktifnya. Jadi kehidupan setelah mati itu ada hubungannya dengan kehidupan kita hari ini. Apa hubungannya? Ya, hidup setelah mati itu adalah balasan dari apa yang kita lakukan pada hari ini. Sehingga orang Islam ini perilakunya itu menjadi bermakna. Mengapa bermakna? Karena kita lakukan itu kemudian punya makna akhirat. Kalau kita maknai akhirat. Bapak sekalian, bagi orang tidak beragama, makan itu cuma kebutuhan biologis. Makan itu cuma peristiwa perilaku biasa saja. Tapi bagi orang beragama, makan itu peristiwa ibadah. Karena diawali dengan doa. Ya. Pergi ke pasar juga beribadah, karena ketika pergi melangkah juga diawali dengan doa. Apapun menjadi bernilai ibadah dan nanti akan kita petik di akhirat. Itu yang katakan bahwa kehidupan akhirat itu ternyata ada hubungannya dengan kehidupan kita pada hari ini. Kalau kita hanya menyadari, ya kita menyadari. Makanya Allah berfirman di dalam Al-Quran yang tadi saya sebut tadi, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi kata Allah itu menciptakan kematian dan kehidupan itu untuk menguji siapa yang terbaik amalnya. Itulah yang akan kita kaji pada hari ini.
Bahwa kematian itu sebetulnya sebagai tanda, sebagai simbol untuk menguji kita siapa yang terbaik amalnya. Kalau kita mau menyadari. Maksud saya begini Mbak sekalian. Kalau ini ada yang pernah nggak usah kuliah lah atau apa sajalah diberi tugas, biasanya orang kalau diberi tugas itu menyelesaikannya di akhir-akhir deadline, biasanya begitu ya, akhir deadline. Kalau sudah deadline biasanya malamnya itu dikerjakan sampai selesai, gitu kan? Saya tanya, misalnya kita diberitahu Tuhan, Suhardi besok kamu akan mati, jadi hari ini adalah hari terakhirmu. Ada dua kemungkinan, kemungkinan stres, kemungkinan kemudian mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Ya. Jadi artinya apa? Mati itu ternyata sebetulnya bagi orang tertentu adalah memotivasi kita dipaksa untuk kemudian berbuat kebaikan. Harusnya. Kalau kitanya mau menyadari itu. Karena itu besok kamu sudah akan mati nih. Tapi untungnya Allah tidak memberitahu kita ya, secara jelas diumumkan misalnya kamu matinya besok, itu enggak seperti itu, ya kan? Tapi disitulah sebetulnya kita harus waspada. Abu Bakar pernah mengatakan begini, carilah kematian, niscaya kamu akan mendapatkan kehidupan. Saya agak bingung juga memahami ini. Carilah kematian, niscaya kamu akan mendapatkan kehidupan. Ternyata maksudnya beginilah. Carilah makna dari kematian, maka disitulah kamu akan mendapatkan motivasi hidup dari kematian itu. Nah, apa itu makna dari kematian itu? Yang pertama, kematian itu bukan hanya peristiwa biologis dan peristiwa sosiologis. Gampangannya, kematian itu bukan peristiwa fisik, begitu Bapak sekalian. Tapi kematian itu adalah peristiwa beralihnya kehidupan dunia kepada kehidupan akhirat. Allah berfirman, wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walahum wala tashkurun, ya, tetapi kamu tidak merasakan. Jadi jangan dikira, kamu jangan mengatakan orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Enggak. Balakum tasurun, tidak mati, tetapi kamu tidak merasakan. Jadi saya katakan tadi bahwa kehidupan dunia itu adalah kelanjutan daripada kehidupan akhirat. Bukan sesuatu yang terpisah begitu saja, apalagi udah mati ya udah nggak ada harganya lagi, udah bangkai, gitu ya. Sehingga tidak perlu kita pikirkan tentang kematian. Kemudian yang kedua, ini makna yang pertama ya. Jadi yang makna pertama ini saya kira walaupun kita sudah paham, kita ingatkan bahwa mati itu adalah proses peralihan dari kehidupan dunia menuju kepada kehidupan akhirat. Dan ada hubungan sebab akibat antara kehidupan dunia dan juga kehidupan akhirat. Suratnya saya yakin Bapak Ibu juga udah hafal. Ya fa'amma man sakulat mawazinu fahuwa fi izati radiyah. Barang siapa yang berat timbangan amal kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang diridhoi. Wa amma man khafat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Tapi barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka dia masuk ke dalam neraka hawiyah. Nah, itu kan sudah jelas, itu sudah kita hafal dalilnya. Jadi menunjukkan bahwa kehidupan akhirat itu ada hubungan yang sangat erat dengan kehidupan dunia. Sehingga orang Islam itu, orang beragama itu hidupnya jadi bertanggung jawab. Yang menjadi bertanggung jawab, tidak liar, tidak leluasa begitu saja. Tapi orang-orang tidak beragama itu hidupnya liar karena tidak ada hukum, ya, tidak ada pertimbangan yang lain. Ada sebuah kajian ilmu pengetahuan misalnya gini. Mengapa orang-orang di luar Islam itu tidak mempercayai Tuhan? Karena memang mereka hanya sebatas kepada pengetahuan yang fisik saja. Jadi mereka itu hanya mengakui sesuatu dianggap benar itu kalau bisa dilihat, diraba, didengar. Tapi kalau tidak bisa dilihat, diraba, dan didengar, maka dia tidak diakui. Sehingga Tuhan itu kadang-kadang menjadi bahan olok-olokan bagi mereka. Apa itu Tuhan? Nggak bisa dilihat, tidak bisa didengar, tidak bisa dirasa. Karena mereka sudah terbiasa berpikir ilmiah, ya, berpikir logik dan empirik.
Jadi logic empirik itu kemudian melahirkan namanya model berpikir ilmiah. Itu logikanya orang barat. Maka ketika mereka menemukan sesuatu, pertimbangannya juga pertimbangan keduniaan. Yang kita sebut dengan paham pragmatis namanya. Jadi paham di mana orang itu mengatakan sesuatu bermanfaat, berguna kalau memang berguna bagi kehidupan. Sehingga mereka misalnya gini, menemukan obat-obatan. Walaupun itu bahannya dari babi, mereka nggak mempersoalkan. Karena mereka tidak meyakini adanya kekuatan atau zat-zat yang bersifat ghaib. Tapi kalau kita menciptakan sesuatu, kan tidak hanya berhitung aspek manfaat, tapi juga berhitung aspek halal dan haram. Berhitung juga aspek keadaban, ya. Berhitung juga aspek etika dan sebagainya. Makanya kita bersyukur di sila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kemanusiaan kita itu kemanusiaan yang beradab. Makanya kita menolak adanya paham kemanusiaan yang bebas dan tidak beradab. Sehingga kita menolak LGBT, Bapak sekalian. Kalau mereka kan LGBT itu diterima karena itu adalah kebebasan. Itu adalah fitrah manusia menurut mereka. Tapi menurut kita nggak bisa karena tidak mengantarkan kepada keadaban. Gitu ya, keadaban. Baik, kemudian yang kedua, pasca kematian manusia akan memasuki kehidupan akhirat yang perjalanannya sangat jauh, yang saya jelaskan tadi. Ada perjalanan di alam kubur, kemudian masuk ke alam barzah, kemudian masuk lagi alam hisab, yaumul hisab, kemudian nanti ada juga masuk alam timbangan, gitu, yaumul mizan, nanti masuk lagi meniti jembatan Siratal Mustaqim, nanti disitulah kita akan ditentukan apakah kita akan ke kanan atau kita ke kiri. Makanya orang-orang yang cerdas menghadapi ini, itu dia akan berhitung. Abu Hurairah itu saat menghadapi sakaratul maut, dia menangis. Kemudian ditanya oleh sahabatnya, wahai Abu Hurairah, kenapa engkau menangis? Kata Abu Hurairah, ternyata perjalanan di akhir itu sangat jauh. Padahal dia masih dalam keadaan sakaratul maut. Tapi masih sempat menjawab, dia mengatakan ternyata perjalanan di akhir itu sangat jauh. Kita kenal Abu Hurairah itu kan orang yang alim, ya, dia meriwayatkan hadis itu banyak sekali, gitu ya. Tapi dia mengatakan perjalanan di akhir itu jauh sekali. Sedih saya sementara bekal saya masih sedikit. Bayangkan Abu Hurairah orang yang alim mengatakan bekalnya masih sedikit. Kita ini alim juga enggak, ya, termasuk saya Pak Habib ya. Tapi kadang-kadang masih suka lupa dengan kematian dan memburu pada kehidupan dunia. Makanya orang-orang yang cerdas itu dia akan berhitung. Suatu saat ada yang bertanya kepada Nabi, qala fa'ayyul mu'minina aqyas. Orang itu bertanya, Nabi, siapakah di antara kaum mukmin itu yang paling cerdas? Kata Nabi, qala aksaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu istaidada ulaika kal aqyas. Jadi kata Nabi, orang yang paling cerdas itu adalah orang yang banyak mengingat kematian di antara mereka dan yang paling banyak mempersiapkan kehidupan setelah mati. Jadi kata Nabi, orang yang paling cerdas itu adalah orang yang paling banyak mengingat kematian, bukan orang yang hafal rumus matematik, bukan orang yang ahli menganalisis politik, bukan yang lain-lain. Orang yang yang cerdas itu kata Nabi adalah yang paling banyak mengingat kematian. Karena menurut saya betapapun cerdasnya seseorang, betapapun suksesnya hidup seseorang, kalau setelah mati dia masuk neraka, menurut saya gagal dia di dalam hidup. Tapi walaupun dia tidak cerdas secara dunia, dalam kehidupan dunia, tapi dia menyadari betul dan dia berhitung betul tindakan-tindakannya agar bernilai pada saat dia setelah mati, itu pada dasarnya adalah orang cerdas. Karena hidupnya berhati-hati dan dia berhitung banget itu dengan kehidupan setelah mati. Itu orang yang cerdas. Nah, pertanyaannya, cara mengingat mati itu bagaimana itu? Ini Al-Qurtubi menjelaskan ada 5 cara mengingat mati. Yang pertama, sering-seringlah melakukan ziarah kubur. Tapi ziarah kubur itu bukan malah minta kepada yang dikubur, gitu ya.
Jadi ziarah kubur itu justru kita mendoakan di dalam kubur gitu ya. Dan kemudian kita mengingat bahwa kita juga nanti akan seperti mereka gitu ya. Kemudian yang kedua, rajin menghadiri majelis taklim yang di dalamnya menyampaikan nasihat-nasihat, termasuk nasihat-nasihat kematian, ya nasihat agama secara umum ya. Yang ketiga, menunggui orang sedang menghadapi sakaratul maut. Jadi kalau ada orang sedang sakaratul maut, kalau bisa kita menungguin ya, bukan kemudian kita berharap ini hari ini ada enggak sakaratul maut, itu enggak. Ketika kebetulan ada orang sedang sakaratul maut, tungguin. Saya pernah menungguin orang sakaratul maut sekali, Pak. Orang itu umurnya sudah 102 tahun. Tapi memang saya tahu orang ini memang baik ya, tapi enggak pernah sholat memang. Saya bimbing, Nek, Allah, itu cuma susah sekali. Memang biasanya proses kematian itu sebenarnya menunjukkan keseharian seseorang, ya begitu. Kalau dia sering zikir, sering membaca la ilaha illallah, insya Allah ya la ilaha illallah itu bisa terucap dengan baik. Tapi ketika memang sholat aja nggak pernah, disuruh mengucap Allah saja susahnya minta ampun, gitu ya. Saya tidak mengatakan dia su'ul khotimah, tapi dalam kasat mata saya dia susah sekali mengucapkan Allah. Ya kita berharap mudah-mudahan Allah mengampuni, gitu ya, Allah mengampuni. Jadi nasihat dari Al-Qutubi saya kira penting ya, sesekali kita kalau ada orang sakaratul maut bukan malah kita menghindar kemudian malah takut ya. Kalau bisa itu jadikan sebagai ibroh, itulah kondisi orang ketika menghadapi sakaratul maut. Kemudian yang ketiga, ikut menghadiri dan menyaksikan pada saat pemakaman jenazah ya. Makanya kadang kita prihatin orang di jenazah malah selfie, bersendau gurau dan sebagainya, yang kemudian lupa mengambil ibroh dari prosesi pemakaman saudara sedang di makam. Ini adalah cara-cara bagaimana kita banyak mengingat kematian. Kalau kata Fahru Rozi mengatakan cara mengingat kematian itu adalah menghadiri saudara atau sahabat yang meninggal. Kemudian juga menjenguk orang sakit, itu juga menurut saya penting untuk mengingatkan kita kepada kematian, gitu ya. Terus kalian, yang ketiga, kematian adalah pesan agar kita menghidupkan seluruh potensi yang kita miliki untuk berbuat kebaikan. Karena manakala kematian itu datang, maka seluruh modal atau potensi yang dimiliki kita yang merupakan pemberian dari Allah itu tidak akan ada manfaatnya. Ya, kalau sudah mati, maka sudah hilang semuanya. Makanya kata Nabi, perbanyaklah mengingat penghilang kelezatan dunia. Apa itu ya Nabi? Yaitu mati. Jadi kita disuruh memperbanyak mengingat penghilang kelezatan dunia, yaitu kematian. Kita memburu uang banyak-banyak, tapi kalau sudah saatnya mati, sudah tidak ada lagi harganya apa yang kita buru itu. Ya. Dengan kata lain begini, kita ini kan diberikan Allah itu banyak potensi Bapak sekalian. Kita diberikan potensi indera kita, tangan kita, mata kita. Kita juga diberikan potensi lingkungan hidup kita yang aman dan sebagainya. Kalau bisa, itu semua itu jangan sampai lupa dinilai dengan potensi ibadah. Jadi jangan sampai potensi itu mubazir begitu saja, tidak mengandung nilai ibadah. Jadi manusia itu adalah makhluk yang energinya luar biasa. Dia bisa melakukan apa saja, dia bisa berbuat apa saja karena memang diberikan kehendak oleh Allah, memiliki kehendak bebas dan juga memiliki pemikiran. Tetapi dengan mengingat kematian itu harus diarahkan kepada bagaimana memberikan makna kematian. Sehingga setelah kematian itu kita akan hidup bahagia. Tapi poinnya, setelah kita mengingat bahwa di saat kematian itu ada kehidupan, itu kemudian tidak menjadikan kita pesimis. Jadi justru dengan mengingat kematian kita menjadi optimis. Kita berlomba-lomba untuk fastibil khairat, melakukan kebaikan karena dengan harapan mendapatkan investasi atau tabungan di akhirat nanti. Ya, di akhirat nanti. Ada sebuah kisah ya, ada seorang raja memerintahkan kepada menterinya, tolong kalian pergi ke kebun, petik buah dan saya kasih
karung, masing-masing satu orang satu karung. Menteri yang pertama karena dia takzim kepada rajanya, dia petik buah yang bagus-bagus. Kemudian menteri yang kedua, ini raja kok nyuruhnya gini amat sih. Asal masuk aja, yang busuk dia masukin, yang muda dia masukin, yang matang dia masukin. Yang ketiga karena dia nggak suka sama raja, bahkan bukan hanya masukin yang busuk-busuk, batu juga dia masukin. Singkat kata, ketiganya itu pernah melakukan kesalahan, kemudian dihukum. Kata raja, dipenjarakan tolong 3 menteri itu, kemudian dikasih makan apa yang ada di dalam karungnya saja. Akhirnya yang metik buah bagus-bagus ya dia makan yang enak-enak kan. Yang metiknya ada yang enak ada enggak, berarti dia makan yang tidak enak-enak, ada yang enak juga. Yang celaka yang memasukin buah yang busuk-busuk gitu kan. Itulah kurang lebih kayak gitu. Jadi dalam hidup kita ini lebih banyak memasuki buah yang bagus-bagus, atau tadi gado-gado ada yang bagus yang tidak bagus, atau malah justru yang busuk-busuk. Itulah nanti yang akan kita petik. Potensi yang diberikan oleh Allah kepada kita itu kalau bisa menanam, mengoleksi buah yang bagus-bagus. Ya, tangannya mengoleksi perbuatannya bagus-bagus, mulutnya mengoleksi buah yang bagus-bagus, dan lain-lain dan lain-lain. Sehingga ketika sakaratul maut itu menimpa kita, kita bisa menyambutnya dengan tersenyum, ya, dengan tersenyum. Bahkan misalnya kalau orang sudah soleh hidupnya, sudah dekat dengan Allah tuh malah dia sedang menunggu kapan datangnya kematian. Justru dia tuh tersenyum. Makanya ada istilah gini, kalau selama ini orang memburu kenikmatan hidup, kenapa tidak memburu kenikmatan kematian? Ya, harusnya kita juga memburu kenikmatan kematian. Kalau hidup kita hiasi dengan berbagai macam kenikmatan dunia, harusnya prosesi kematian kita hiasi dengan amal yang menjadikan kita tersenyum pada saat menghadapi kematian. Jadi oleh karena itu saya katakan kematian itu bukan sesuatu yang menyedihkan kita. Justru kita berterima kasih kepada Allah karena ada kematian. Bayangkan kalau nggak ada kematian, Serpong udah padat Pak sekarang ini. Karena orang hidup terus, ya kan? Tapi karena ada kematian, ada yang datang, ada yang pergi, gitu kan? Bahkan dengan adanya kematian kita bisa mengambil ibroh. Itu dulu almarhum ini ketika hidupnya itu amalnya bagus, suka berderma, suka membantu. Pokoknya tirulah dia itu nak, jangan saya kayak gitu yang sebelah itu pelitnya minta ampun, diminta tolong juga nggak mau. Kan kita bisa mengambil pelajaran dari orang-orang yang sudah meninggal. Jadi kematian itu fenomena yang menurut saya bisa kita maknai secara positif dan kemudian mendorong kita untuk menjadi orang yang bijak, ya. Menjadi orang yang suka berderma, menjadi orang taat beribadah karena kita meyakini semua itu setelah kita memasuki pintu gerbang kematian itu akan kembali kepada kita semuanya. Jadi akhirnya saya simpulkan sudah 45 menit ya Pak ya. Pertama ya saya menyimpulkan kembali apa yang dikatakan Abu Bakar tadi, carilah kematian. Bukan berarti kita memburu untuk mati ya. Bukan. Tapi di sini carilah makna kematian, niscaya kamu akan mendapatkan kehidupan. Jadi di dalam kematian itulah ada kehidupan. Karena hukumnya berpasang-pasangan, ada mati, ada hidup pasti ada